Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usama Al-Farizi dari absen 33 kelas 11 IPA 5. Saya dari kelompok 4 sebagai ketua. Halo teman-teman sekalian, saya Emir Fazli Hadi Pragmawan dari kelas 12 IPA 5, absen 12 dan dari kelompok 4. Hari ini saya dan teman-teman saya akan melakukan percobaan self volta. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Raihan Habib Mujahid dari kelas 12 IPA 5, absen 28. Perkenalkan, nama saya Faiza Kansa, nomor absen 13 dari kelompok 4. Saya Zahran Nabi Farezi dari kelas 12 IPA 5, absen 35. Kami dari kelompok 4 rencananya akan melakukan pengujian bagaimana pembuktian self volta, apakah adanya reaksi spontan atau tidaknya. Mari kita tonton ke depannya. Baterai primer adalah baterai yang hanya dapat sekali digunakan, menggunakan reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau irreversible reaction. Umumnya, baterai primer dijual sebagai baterai yang bertegangan 1,5 volt. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari baterai. Yang pertama adalah batang karbon atau disebut Si sebagai katoda atau kutub positif baterai. Yang kedua adalah seng atau Zn sebagai anoda atau kutub negatif dari baterai. Yang ketiga adalah amonium dioksida atau NH4Cl sebagai larutan elektrolit atau penghantar. Pengaplikasian self volta biasa kita temukan sehari-hari. Mungkin seperti kita lihat juga penggunaan sehari-hari seperti baterai itu termasuk merupakan rangkaian dari self volta. Rangkaian self volta dalam baterai sendiri termasuk rangkaian dari self volta primer, di mana dalam rangkaian tersebut baterai tidak dapat diisi secara ulang, artinya baterai cepat digunakan dan terus habis. Baterai juga disebut sebagai elemen kering karena elektrolitnya merupakan campuran antara serbuk karbon, batu kawi, dan semua berbentuk pasta kering, dan batang karbonnya memiliki potensi yang tinggi. Sedangkan lempengan seng yang memiliki potensial rendah, jika kedua elektrodenya dihubungkan, maka suatu beban seperti lampu akan menyala. Hal ini membuktikan bahwa adanya arus listrik yang terdapat dalam baterai yang mengalir secara terus-menerus, sehingga dalam reaksi tersebut menimbulkan reaksi self volta yang larutan elektrolitnya sendiri akan bereaksi sehingga menjadi sebuah nyala listrik pada lampu. Adapun reaksi kimia pada batu baterai adalah sebagai berikut. Pada larutan elektrolit terjadi reaksi Zn ditambah 2NH4Cl lebih besar dari Zn2 ditambah 2NH3 ditambah H2. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, kok bisa sih dari rangkaian self volta yang tadi bisa menghasilkan energi listrik? Dan hanya dengan menggunakan Coca-Cola bisa membuat lampu pada rangkaian menyala. Dari berbagai sumber informasi yang telah kami temukan, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kerja dari praktikum yang telah kami kerjakan. Nah, setelah kita mencari tahu di berbagai sumber yang ada, ternyata Coca-Cola mengandung asam fosfat
Asam fosfat ini adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya dan bersifat korosif bagi kulit. Tetapi ketika diencerkan, asam fosfat ini bisa diminum dan cocok untuk dikonsumsi. Asam fosfat sendiri memiliki rumus kimia yang adalah H3PO4. Langkah awal yang kami lakukan pada percobaan tadi adalah memasukkan tembaga atau koin dengan rumus kimia Cu ke dalam larutan Coca-Cola tadi yang mengandung asam fosfat dengan rumus kimia H3PO4. Setelah dimasukkan koin atau tembaga ke dalam larutan, larutan akan berubah warna dari yang asalnya coklat menjadi coklat kehitaman dan juga timbulnya gelembung-gelembung atau buih-buih gas. Nah, di situ terdapat reaksi dan memiliki persamaan reaksi sebagai berikut. 3Cu tambah 2H3PO4 menjadi Cu3PO42 tambah 3H2. Setelah itu, kami memasukkan paku dari logam besi dengan rumus kimia Fe ke dalam larutan Cu3PO42 tadi. Larutan Cu3PO42 tadi yang dimasukkan besi, kemudian akan terjadi reaksi redoks yang spontan. Reaksinya adalah 2Fe ditambah Cu3PO42 akan menjadi 2FePO4 tambah 3Cu. Besi secara spontan mengalami oksidasi menjadi Fe2+ yang masuk ke dalam larutan. Pada permukaan tembaga, terjadi reaksi reduksi yang terlepas dan ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan dari tembaga. Nah, reaksi dari kedua unsur tersebut adalah adanya reaksi oksidasi, yaitu besi dengan rumus Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron, dan juga reaksi reduksi dari Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita biasa melihat energi kimia yang bisa berubah menjadi energi listrik. Hal itu tak terkecuali pada kegiatan sel volta. Sel volta sendiri adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks yang spontan diubah menjadi energi listrik. Hal itu bisa terjadi pada suatu seng atau logam-logam lainnya. Contohnya dalam rangkaian yang kami coba itu sendiri, yaitu dari rangkaian logam Fe atau besi dicelupkan dalam larutan ion Fe2+ dan logam Cu atau tembaga yang dicelupkan dalam larutan ion Cu2+. Logam Fe ini sendiri kami gambarkan dengan bentuk paku, dan juga untuk logam Cu-nya sendiri kami gambarkan dalam bentuk koin tembaga warna emas. Elektroda sendiri dalam sel volta terdapat pada reaksi oksidasi yang disebut dengan anoda. Nah, untuk elektroda yang sendiri yang terjadi dalam reaksi yang reduksi disebut oleh katoda dalam reaksi sel volta. Pada rangkaian sel volta sendiri, anoda bermuatan negatif dan juga katoda bermuatan positif. Elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda, sehingga dalam aliran elektron tersebut akan menimbulkan reaksi listrik yang nantinya dapat menyalakan suatu lampu maupun suatu hal yang bisa atau membutuhkan aliran listrik. Terima kasih. Reaksi sel yang terjadi adalah anoda itu adalah Fe lebih besar dari F2+ ditambah 2E. Katodanya Cu2+ ditambah 2E lebih besar dengan Cu. Reaksi selnya adalah Fe ditambah Cu2+ lebih besar Fe2+ plus ditambah Cu. Jadi, prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Ya teman-teman, tadi bisa dilihat hasil percobaan kita semua, terbukti bahwa lampu bisa menyala dengan adanya reaksi redoks. Jadi kesimpulannya, asam yang ada dalam minuman Coca-Cola membentuk reaksi kimia dengan koin dan paku. Koin sebagai tembaga yang dimasukkan ke dalam minuman berkarbonasi bersifat katoda atau kutub positif. Sedangkan paku dimasukkan ke dalam minuman berkarbonasi bersifat anoda atau kutub negatif, sehingga terjadi reaksi redoks yang spontan. Dan bila elektron mengalir dari satu bahan ke bahan yang lainnya, maka energi dilepaskan, lalu minuman berkarbonasi akan mengalami ionisasi, sehingga menyebabkan adanya arus listrik yang membuat lampu menyala. Ya mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada
kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Terima kasih yang udah nonton sampai beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.